Anak-anak sudah berdoa? Belum. Oke, baik. Anak-anak, ini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan doa. Karena segala sesuatu yang kita awali dengan doa baik adanya. Untuk itu saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Nah, ada bisa pimpin kita dalam doa. Ibu akan cek kehadiran. Apa semua hadir? Iya, Bu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Yusti yang ada. Rina, ada siapa? Mari kita tahu. Kehadiran Justina Natalia Lua, Alba Bu Maria Leda Bao, Apa? Naomi Billy, Gabriel Mardianus Maregelende, Ada, Bu. Marianus Dapa, Apa? Imelda Cindy Katoda, Hadir, Bu. Ignatius Promete, Ada, Bu. Angelus Leonardus Rango, Ada, Bu. Febiati Lulu. Oke, ada adik-adik, ini teman-teman yang tidak hadir hari ini, apa ada keterangan? Apa semua? Ada. Oke, baik. Adik-adik, hari ini adalah pertemuan pertama dengan Ibu. Kita akan membahas tentang listrik statis. Oke, adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Dan adapun tujuan kita hari ini ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara menimbulkan muatan listrik statis pada benda. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep muatan listrik statis. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh muatan listrik statis. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara menimbulkan muatan listrik statis pada benda. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep muatan listrik statis. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh muatan listrik statis. Nah, ketiga tujuan kita hari ini yang akan kita capai pada pembelajaran kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya, adik-adik tahu tidak apa itu listrik statis? Apa ada yang tahu apa itu listrik statis? Listrik statis itu merupakan salah satu gejala kelistrikan pada suatu benda. Namun tidak secara langsung atau benda tersebut tidak dialiri listrik. Jadi, listrik statis adalah
pada suatu benda. Nah, adik-adik, listrik statis ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gejala kelistrikan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya muatan listrik yang mengaliri permukaan benda tersebut. Terlebih lagi, gejala ini biasa dilakukan pada benda-benda mati atau benda pasif. Contohnya, adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti sudah pernah melakukan percobaan sebuah ballpoint ketika kita menggosokkan ke rambut. Awalnya benda mati tersebut yang tidak dialiri listrik statis, ketika kita menggosokkan ke rambut kiri dan kita arahkan ke potongan-potongan kertas, itu akan menghasilkan energi listrik. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, saya minta salah satu siswa untuk mempraktekkan, mungkin balik ke atas. Nah, adik-adik, ini kertas yang dipotong-potong kecil, terus ada sebuah ballpoint yang kita gosokkan ke rambut kiri. Coba Ardi praktekkan. Gosoknya itu searah, jangan berlawanan arah. Setelah kita menggosokkan ke rambut kiri itu, kita coba arahkan ke kertas-kertas yang kecil, potongan-potongan kertas. Maka benda mati yang tidak ada arus listrik, dengan kita menggosokkan ke rambut kering itu dan kita mengarahkan ke potongan-potongan kertas kecil, maka dia akan menghasilkan muatan. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah mempraktekkan percobaan kita. Nah, adik-adik, salah satu percobaan itu tadi adalah salah satu contoh dari muatan listrik statis. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian listrik statis, di sini ibu mau bertanya, bagaimana suatu benda yang mati, yang menghasilkan listrik tanpa adanya. Bagaimana bisa suatu benda mati bisa menghasilkan listrik tanpa adanya sumber listrik yang mengaliri benda tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan masuk dalam tujuan kita yang pertama. Bagaimana menimbulkan muatan listrik statis pada benda tersebut. Nah, adik-adik, proses terjadinya listrik statis itu karena adanya muatan atom yang tidak sejenis. Nah, pada gejala kelistrikan, adik-adik pasti tahu bahwa dalam gejala kelistrikan itu pasti ada yang namanya muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif itu adanya muatan proton memiliki jumlah yang lebih banyak daripada elektron. Sedangkan muatan negatif, jumlah protonnya lebih banyak, jumlah protonnya lebih sedikit daripada elektron. Jadi selain benda yang bermuatan negatif dan positif, ada juga yang bersifat netral. Jadi
tanpa adanya sumber listrik yang mengalir. Yang mengalir itu karena listrik statis bisa terjadi karena adanya muatan negatif dan muatan positif pada suatu benda sehingga air saling mengalir. Oke adik-adik, jadi proses terjadinya listrik statis itu karena adik-adik, ini adalah proses terjadinya listrik statis. Proses terjadinya listrik statis karena adanya muatan negatif dan muatan positif pada suatu benda sehingga saling mengalir. Nah, adik-adik sampai di sini adik-adik paham? Oke, kita akan lanjut pada tujuan kita yang kedua. Tujuan kita yang kedua mampu menjelaskan konsep muatan listrik statis. Kita akan masuk dalam konsep muatan listrik statis. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam konsep muatan listrik statis. Konsep muatan listrik statis itu ada potongan-potongan kertas yang mula-mula diam di atas meja, kemudian meloncat dan akhirnya menempel pada plastik yang telah digosok. Gejala ini dapat pula kamu amati jika kamu menggosok-gosokkan batang koin pada rambut kering seperti yang adik-adik sudah praktekkan tadi di depan, dan ternyata batang koin tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas. Itu adalah disebut listrik statis. Pada berbagai peristiwa tersebut, kita mengamati bahwa benda-benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Nah, adik-adik sampai di sini apa adik-adik sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kita akan lanjut pada tujuan yang ketiga. Apa adik-adik sudah tulis dan di papan? Sudah. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam contoh-contoh muatan listrik statis. Maka adik-adik ada gambaran atau ada sedikit gambaran tentang muatan listrik statis, dan adik-adik tahu tidak apa saja contoh dari listrik statis? Tadi itu dipraktekkan oleh Adi. Nah, pena yang digosok di rambut terus ditempelkan pada kertas yang diam. Terus kertas ini ikut menempel ke pena tersebut. Itu salah satu contoh dari muatan listrik statis. Oke, ada lagi? Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Leon kalau salah satu contoh dari listrik statis itu seperti yang adik-adik praktekkan tadi, sebuah berkoin yang kita gosokkan ke rambut kering akan mengangkat potongan-potongan kertas yang di atas meja. Contoh yang pertama itu oke adik-adik, di sini ada contoh-contoh muatan listrik statis. Yang pertama itu ada koin yang digosokkan di rambut kering, yang kedua penggaris plastik, yang ketiga ada balon yang digosokkan di tangan juga, terus yang keempat itu contoh listrik statis itu yang contohnya petrol. Nah, adik-adik berbagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temukan. Contoh-contoh ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sampai di sini adik-adik paham? Paham, Bu.
dalam 2 kelompok. Hitung dari adik Naomi. 2. Oke, yang 1 dengan 1 dan yang 2 dengan 2. Ya sampai di sini. Satu. Aku sudah yang dua. Coba maju ke depan, maju ke depan. Isi banget yang positif. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Ibu akan membagikan kepada setiap kelompok. Oke, di situ dalam LKPD Ibu sudah tulis petunjuknya. Hari-hari tinggal mengisi. Terus Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Bahan di sini ada garis. Kalau sudah selesai mengerjakan, salah satu perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya.
satu. Belum. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil pengamatan. Bahan penggaris plastik didekatkan ke guntingan kertas. Sebelum digosokkan dengan rambut, tidak terjadi reaksi antara kertas dan penggaris. Dan setelah digosokkan dengan rambut, kertas yang berada di meja melekat di atas mister yang telah digosokkan di rambut. Yang kedua, bahan penggaris dan rambut. Yang pertama, muatan listrik sebelum percobaan. Penggaris tidak ada muatan. Dan yang kedua, muatan listrik setelah percobaan. Ada muatan listrik. Yang kedua, rambut. Muatan listrik sebelum percobaan, adanya muatan. Muatan listrik setelah percobaan. Dari rambut yang digosokkan ke mister. Demikian hasil presentasi kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 2. Dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Adapun bahan sebelum digosokkan dengan rambut, tidak ada reaksi kertas tidak menempel pada penggaris dikarenakan penggarisnya tidak panas atau bermuatan listrik. Setelah digosokkan dengan rambut, ada reaksi antara penggaris yang digosokkan pada rambut dan potongan kertas karena penggarisnya panas dan bermuatan listrik. Terus yang kedua, bahan. Yang pertama, penggaris. Muatan listrik sebelum percobaan pada penggaris belum ada muatan listrik. Dan yang kedua, muatan listrik setelah percobaan pada penggaris ada muatan listrik. Yang kedua, bahan rambut. Nah, muatan listrik sebelum percobaan pada rambut yang kering bermuatan listrik. Sedangkan muatan listrik setelah percobaan pada rambut, muatan listrik ada muatan listrik. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan lupa untuk dikumpulkan ya KPD-nya. Iya, Bu. Oke, baik adik-adik, mungkin materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Di sini kita akan menyimpulkan di materi kita hari ini. Apa-apa saja tadi yang adik-adik sudah pelajari? Ada Yang pertama ada pengertian statis. Kedua, ada konsep dasar dari muatan listrik statis. konsep dasar muatan listrik statis. Yang ketiga, Contoh-contoh muatan listrik statis. contoh-contoh apa lagi? Kita sudah melakukan
percobaan-percobaan sederhana. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dan materi kita hari ini. Dan materi kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Iya, Bu.